Pernah nggak sih ngerasa marah terus-terusan sampai kamu sendiri lelah? Habis marah, kepala pusing, hati panas, badan pun ikut tegang. Setilanya yang ada malah penyesalan rasa bersalah dan capek lahir batin. Kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu, kamu nggak sendirian. Banyak dari kita tumbuh tanpa diajarkan cara sehat untuk menghadapi dan mengekspresikan marah. Jadinya, pas emosi datang, yang muncul bisa jadi ledakan, kata-kata tajam, atau malah ditahan dan disimpan sendiri. Lama-lama, meledak juga. Tapi pertanyaannya, kenapa marah bisa bikin kita capek banget? Dan apa sih solusi biar hidup nggak dikuasai emosi melulu? Yuk kita bahas pelan-pelan. Marah itu wajar, tapi marah itu memang emosi dasar manusia. Sama kayak sedih, senang, takut. Bahkan menurut Asosiasi Psikologi Amerika, marah punya fungsi biologis, yaitu sebagai mekanisme pertahanan diri saat kita merasa disakiti, dihina, atau diperlakukan gak adil. Dalam jurnal The Nature of Anger tahun 2016, disebutkan bahwa marah adalah reaksi alami terhadap ancaman baik fisik, emosional, atau psikologis. Jadi sebenarnya, marah bukan sesuatu yang salah. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita merespons marah tersebut. Kebanyakan orang bukan capek karena marah itu sendiri, tapi capek karena marah terlalu sering dan terlalu intens. Marahnya ditahan dan gak pernah disalurkan dengan sehat. Gak tahu cara memproses rasa marah setelah meledak. Dan kalau kondisi ini terus-terusan kejadian, tubuh dan pikiran kita bakal kewalahan. Marah memicu sistem saraf simpatik, yaitu bagian dari sistem fight or flight kita. Saat marah, tubuh kita akan memproduksi hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Menurut jurnal dari Harvard Medical School tahun 2017, saat kita marah, tekanan darah naik, detak jantung meningkat, pernapasan jadi pendek dan cepat, otot menegong, otak jadi lebih waspada, tapi juga lebih impulsif. Kalau sesekali marah seperti ini sih wajar. Tapi kalau keseringan, tubuh bisa kelelahan karena terlalu sering berada dalam mode siaga perang. Menurut Journal of Behavioral Medicine, tahun 2014, dalam jangka panjang, marah yang gak dikelola bisa menyebabkan insomnia, sakit kepala kronis, masalah pencerna, serangan jantung, depresi, dan kecemasan. Makanya wajar kalau kita sering marah, kita juga sering ngerasa capek banget. Emosi tinggi menguras tenaga. Otot tegang terus, napas pendek terus, otak sibuk terus mikirin masalahnya. Ya pasti habis energi dong. Kenapa kita gampang marah? Sebelum cari solusi, kita perlu paham dulu. Kenapa sih kita gampang marah? Kita gampang marah bisa jadi karena luka lama belum sembuh. Kadang kita gampang meledak bukan karena masalah hari ini, tapi karena luka lama yang belum selesai. Misalnya, pernah diremehkan terus saat kecil, lalu sekarang setiap ada yang sedikit nyindir, langsung tersulut. Luka lama itu kayak bara. Tinggal sedikit gesekan, langsung nyala. Kurang istirahat dan stres tinggi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kita sering marah. Menurut National Sleep Foundation tahun 2018, kurang tidur meningkatkan reaktivitas emosional. Stres yang numpuk tanpa jalan keluar juga bikin kita makin sensitif dan gampang marah. Gak punya kosakata emosi. Banyak dari kita cuma tahu marah sebagai bentuk ekspresi emosi negatif. Padahal, di balik marah bisa jadi ada rasa kecewa, kesepian, ditolak, atau tidak dihargai. Karena nggak tahu caranya ngomong, akhirnya marah yang keluar. Kalau kita sering marah, bisa jadi kita berada di lingkungan yang tidak aman secara emosional. Kalau dari kecil kita tumbuh di lingkungan yang penuh bentakan, amarah, atau nggak boleh ngomong jujur, ya wajar aja kalau kita sulit mengekspresikan emosi secara sehat. Kita belajar dari yang kita lihat dan alami. Lalu, solusinya gimana biar nggak capek marah terus? Tenang, rasa marah itu bisa diolah kok. Kita bisa belajar untuk tetap jadi manusia yang bisa marah tanpa harus lelah dan merusak. Ini beberapa langkah realistis yang bisa kamu coba. Pertama,
Sadari dulu, aku sedang marah. Langkah pertama, berhenti menyangkal. Bilang aja ke diri sendiri, oke, aku lagi marah. Ini penting, karena seringkali kita nggak sadar marah. Kita bilang aku cuman kesel dikit, padahal udah mendidih di dalam. Atau kita merasa capek dan rewel, padahal sebenarnya marah. Mindfulness bisa bantu banget di sini. Dalam jurnal Mindfulness and Emotion Regulation tahun 2009, praktik mindfulness terbukti bisa membantu orang mengenali dan memproses emosi secara sadar. Kenali pemicunya. Coba cari tahu, apa sih yang bikin kamu gampang marah? Apakah karena merasa diabaikan? Apakah karena orang lain telat menepati janji? Apakah kamu sedang terlalu lelah atau lapar? Bikin journaling trigger bisa jadi langkah awal yang bagus. Tulis setiap kali kamu marah. Kapan, apa pemicunya, dan apa yang kamu rasain. Lama-lama kamu akan mulai kenal pola marahmu. Belajar ekspresikan marah dengan cara yang gak merusak. Kamu boleh bilang, aku ngerasa gak dihargai waktu kamu ngomong kayak gitu. Aku lagi marah, dan aku butuh waktu buat nenangin diri. Aku pengen ngobrol nanti pas aku udah tenang. Gak harus bentak, gak harus teriak. Kamu bisa belajar ekspresif tanpa destruktif. Cari cara fisik untuk menyalurkan energi marah. Marah itu energi, dan energi itu harus dikeluarkan. Coba jalan cepat 10 menit, pukul bantal, terapi menulat, masak makanan pedas. Ini serius. Atau teriak di tempat aman. Misalnya di mobil yang tertutup. Penelitian dari Frontiers in Psychology tahun 2019 menunjukkan bahwa aktivitas fisik, termasuk berolahraga ringan, membantu menurunkan hormon stres dan meningkatkan endorfin. Kamu juga bisa ngobrol sama orang yang bisa nerima emosimu. Kadang kita cuma butuh didengar, bukan diceramahi. Punya support system yang bisa nerima kita marah, nangis, curhat tanpa takut dihakimi. Itu bisa menyembuhkan. Kalau kamu kesulitan, kamu juga bisa konsultasi ke psikolog. Sekarang banyak layanan online yang lebih terjangkau. Latih diri untuk memiliki perilaku pause sebelum bereaksi. Waktu kamu mulai ngerasa panas, coba pause 10 detik. Tarik napas dalam-dalam. Hitung sampai 10. Atau bilang dalam hati, aku boleh marah, tapi aku juga boleh memilih cara ngomong yang sehat. Latihan ini bisa bantu banget untuk menunda reaksi impulsif dan menjaga hubungan tetap sehat. Mulai merawat tubuhmu. Tidur, makan, istirahat. Jangan remehkan kekuatan tidur dan makan. Kurang tidur sama saja gampang tersulut. Lapar sama dengan cepat emosi. Tubuh yang lelah bikin pikiran gak bisa berpikir jernih. Marah itu boleh banget, tapi jangan biarkan dia menguasaimu. Capek marah itu nyata, tapi kabar baiknya, kamu gak harus terjebak di situ terus. Kamu berhak untuk belajar menata emosi, marah dengan sehat, dan menjalani hidup yang lebih ringan dan bahagia. Ingat, belajar mengelola marah bukan soal jadi orang yang kalem 24/7, tapi soal jadi manusia yang tahu kapan harus bereaksi, kapan harus tenang, dan gimana caranya tetap sayang sama diri sendiri di tengah badai emosi. Karena pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kemarahan. Dan kamu layak bahagia.